Bab 686. Tiba di Daying. Kingston Jiang membawa Bloody, 100 tentara naga hitam dan 100 tentara api merah dari negara Dacia menuju ke kota Daying. Dan Klutang mengumpulkan murid-murid partai Tianmen dan berkumpul di faksi Gunung Tianshan. Ingin faksi Gunung Tianshan menyerah diri. Dia bertarung melawan Sandy Chen, leluhur faksi Gunung Tianshan. Menggunakan pedang pembasmi iblis, memotong pedang es suci faksi Gunung Tianshan, dan membuat leluhur faksi Gunung Tianshan, Sandy Chen ketakutan dan meninggalkan pedangnya, melarikan diri. Dan Klutang juga terkena pukulan telapak tangan. Sandy Chen menampilkan telapak spiritual hitam. Ini adalah keterampilan seni bela diri yang jahat dan kejam yang diciptakan oleh iblis ratusan tahun yang lalu, dan juga merupakan eksistensi yang terkenal dalam sejarah. Dan dalam seni bela diri ini sudah menghilang selama 100 tahun. Lalu ditampilkan lagi di tangan Marco Jiang beberapa dekade yang lalu. Marco Jiang dijuluki gelar ketidaktahuan dan tidak ditolerir oleh keluarga Jiang. Kini, Sandy Chen kembali mendemonstrasikan seni bela diri semacam ini. Ini menyebabkan masalah besar bagi Klutang. Setelah dia kembali ke rumahnya di kota Jingdu, dia mulai mengeluarkan energi dingin yang berbahaya, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menghilangkan energi dingin yang berbahaya dari telapak spiritual hitam. Energi dingin ini, seperti belatung tarsal, menempel di darah dan tulangnya, tidak bisa diusir. Pada saat ini, pasukan yang dipimpin oleh Kingston Jiang telah tiba di Daying Empire. Di dalam pesawat, Bloody berkata, "Bos, dalam 10 menit, kamu sudah bisa tiba di area militer imperial, Daying Empire." Kingston Jiang mengangguk. Setelah penerbangan belasan jam, akhirnya sudah hampir sampai. Pada saat ini, negara Dacia sudah mulai gelap, hampir jam 12 malam, dan langit negara Daying baru saja cerah. Negara Daying, area militer imperial. Ini adalah area militer pribadi milik keluarga kekaisaran negara Daying. Sebuah area kosong, tempat ini ada banyak orang yang berkumpul. Pemimpin adalah seorang wanita dengan kulit putih dan mata biru mengenakan gaun cantik dan mahkota di kepalanya. Dia memiliki temperamen cantik dan mulia. Dia sekarang Ratu Negara Daying, pucuk pimpinan negara Daying, di atas 10.000 orang. Di sebelahnya ada seorang gadis muda berusia 20-an, dengan kulit putih, mata biru, rambut kuning, perawakan tinggi dan temperamen yang hebat. "Ibu, siapa yang bisa datang kemari? Kenapa harus kamu menyambutnya secara pribadi?" Dan hampir semua bangsawan di negara Daying juga datang. Gadis itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia sudah dibangunkan pagi-pagi sekali. Katanya ada seorang tamu terhormat datang mengunjungi dan memintanya berdandan untuk menyambutnya. Oleh karena itu, dia mengenakan satu set gaun mahal, yang dibuat secara khusus saat berusia 18 tahun, dan dia hanya memakainya sekali. Ratu Negara Daying memandangi langit yang berangsur-angsur semakin terang di kejauhan, dengan tatapan kerinduan, dan berkata, dia adalah salah satu orang paling berkuasa di negara Dacia hari ini, yang juga merupakan komandan tentara naga hitam, komandan tentara api merah di negara Dacia, dan satu-satunya orang yang dinobatkan sebagai raja selama ratusan tahun di negara Dacia, serta satu-satunya orang dengan pangkat 10 bintang. Pangkat 10 bintang, ini adalah penegasan yang diberikan kepadanya oleh negara Dacia. Berbicara tentang Kingston Jiang, Ratu Negara Daying memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Negara Dacia adalah transisi ajaib. Ada banyak orang aneh yang tersembunyi di wilayah negara Dacia. Karena sekelompok orang ini, dalam pertempuran 100 tahun yang lalu, negara Dacia mampu membalikkan keadaan. Siapa dia? Gadis muda itu tampak bingung. Dia adalah Tuan Putri dari Daying Empire, keturunan bangsawan dan status bangsawan, tetapi dia baru berusia 20 tahun ini, dan masih kuliah. Meskipun dia adalah seorang Tuan Putri Daying Empire, tetapi dia tidak terlalu berhubungan dengan urusan dunia. Dia juga tidak tahu tokoh legendaris negara Dacia itu. Tidak tahu tentang seorang pria yang seperti dewa di negara Dacia.
Namanya Kingston Jiang. Ratu Negara Daying berkata dan mengingatkan, Yina, nanti sikapmu harus baik, jangan terlalu arogan, jangan menyinggung tamu dari timur. Pada saat yang sama, semua orang yang sedang menunggu, sedang mendiskusikan Kingston Jiang dengan suara pelan. Kingston Jiang benar-benar seperti dewa. Dia telah berada di ketentaraan selama 10 tahun dan telah tumbuh dari seorang prajurit yang tidak dikenal menjadi panglima tertinggi tentara naga hitam. Ia terlalu kuat. Negara Dacia memiliki pria ini, sulit untuk tidak bangkit. Dadada. Pada saat ini, deru kuku kuda bergema. Di kejauhan, puluhan kuda berlari kencang. Di garis depan ada seorang pria muda mengenakan baju besi emas dan pedang panjang di pinggangnya. Dia berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Orang-orang di belakangnya semua mengenakan baju besi perak. Ratu sedikit mengernyit saat melihat orang itu datang. Pria berbaju besi emas turun dari kuda di depan Ratu, sedikit membungkuk dan memanggil, Yang Mulia Ratu. Ratu mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak puas, dan berkata, Kaifen Keit, siapa yang membiarkanmu menunggangi kuda kemari? Pria berbaju besi emas itu berkata dengan santai, Yang Mulia Ratu, aku seorang ksatria emas. Aku bisa menunggang kuda kapan saja. Kenapa? Apakah ada yang salah? Ratu mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Karena ksatria emas memang memiliki pelayanan seperti ini. Dan keluarga orang ini juga merupakan keluarga terkuat di negara Daying, dan negara Daying mampu bertahan hingga saat ini, itu semua didukung oleh keluarga ini. Ratu mengingatkannya, tamu terhormat akan datang, nanti ingat jaga sopan santun. Raja Naga Negara Dacia, Kingston Jiang Kan. Kaifen Keit berkata dengan ekspresi meremehkan, hanya seorang prajurit biasa, tidakkah Yang Mulia Ratu memandang bocah itu terlalu tinggi? Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Ratu, menatap wanita di sebelah Ratu, dengan sedikit senyum di wajah putihnya, dan memanggil, Yina. Yina juga tersenyum manis, dan berkata, Kak Kaifen, ini adalah acara yang khusyuk. Kamu harus mengontrol sedikit, minta ksatria perakmu minggir dulu. Kaifen melambaikan tangannya. Puluhan ksatria perak yang berada tidak jauh dengan cepat melangkah pergi dan mundur ke kejauhan. Kaifen Keit memandang Yina dan berkata sambil tersenyum, Yina, gaunmu sangat indah. Setelah pujian itu, dia berkata dengan tatapan puas, saat Kingston Jiang dari negara Dacia tiba, aku akan membuatmu melihat pertunjukan bagus. Aku ingin membuat Raja Naga Negara Dacia tahu kekuatan ksatria negara Dayingku. Baik. Yina bertepuk tangan dengan gembira. Ratu sedikit mengernyit. Setelah memikirkannya, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Karena dia juga ingin melihat seberapa kuat Kingston Jiang dari negara Dacia. Dia tahu kekuatan Kaifen Keit. Dia sudah menjadi ksatria emas di usia muda. Dalam sejarah Daying Empire, dia sudah dianggap sebagai master. Dia sangat gila, memiliki keterampilan yang begitu gila. Biarkan Kaifen Keit menguji Kingston Jiang negara Dacia, dengan begitu, dia juga bisa mengetahui kekuatan Kingston Jiang dan membuat pengaturan yang tepat untuk formasi selanjutnya. Jika kekuatan Kingston Jiang hanya rata-rata, maka benar-benar tidak layak untuk keramahannya, saat itu tiba kirim saja seseorang untuk menanganinya. Jika Kingston Jiang kuat, maka harus diterima dengan baik. Ratu membawa banyak bangsawan negara Daying dan menunggu dengan sabar di area militer Imperial Guard. 10 menit kemudian, pesawat mulai mendarat. Setelah meluncur untuk jarak tertentu, dia berhenti beberapa puluh meter dari Ratu dan yang lainnya. Sudah datang, sudah datang, sudah datang, dia sudah datang, tokoh legenda negara Dacia sudah datang. Katanya, Raja Naga Negara Dacia berusia kurang dari 30 tahun. Aku ingin melihat, seperti apa rupa pria yang menjadi rumor di negara Dacia. Banyak wanita bangsawan mulai menantikannya, menantikan kehormatan Kingston Jiang. Di dalam pesawat, Bloody berkata, Bos, sudah tiba. Kingston Jiang mengangguk dan berdiri. Begitu dia berdiri,
Seorang tentara wanita datang dan mengatur seragam Ni. Kingston Jiang mengenakan topi dan turun dari pesawat dengan perlahan. Bersambung.